inside your head. Michele Pirro bongkar rahasia konsistensi Marc Marquez yang jadi tak terbendung. Musim MotoGP 2025 benar-benar menjadi panggung emas bagi Marc Marquez. Setelah bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo, sang juara dunia 8 kali seolah menemukan kembali versi terbaik dari dirinya. Dominasi Marquez begitu nyata, dan rahasianya bukan hanya soal bakat alami, tetapi juga hasil dari detail teknis, konsistensi, serta kerja sama erat dengan tim. Hal itu bahkan diakui oleh Michele Pirro, pembalap uji Ducati yang membongkar bagaimana motor GP25 berkembang pesat setelah tes penting di Aragon. Pirro menyebut bahwa perubahan besar pada Ducati GP25 membuat Marquez kini seakan memiliki senjata tempur sempurna. Motor yang semula terasa liar di awal musim, kini tampil jauh lebih jinak dan mudah dikendalikan. Aerodinamika baru benar-benar memberi dampak. Ducati menemukan setelan yang membuat semua pembalap kami memakai geometri yang sama. Dan Marc tahu betul bagaimana memaksimalkan itu, ungkap Pirro dengan nada kagum. Perubahan ini seolah menjadi titik balik. Setelah tes di Aragon, Ducati GP25 bukan hanya cepat di lintasan lurus, tetapi juga stabil saat masuk dan keluar tikungan. Kombinasi motor yang makin sempurna dan gaya balap khas Marquez melahirkan dominasi luar biasa. Hasilnya terlihat jelas, ia begitu superior di semua balapan, termasuk dalam format sprint race di mana ia memenangi 13 dari 14 seri. Akhir pekan ini, kejuaraan MotoGP kembali digelar di Barcelona, sebelum berlanjut ke Misano Adriatico, sirkuit kandang Ducati. Menariknya, Marquez sudah berpeluang mengunci gelar juara dunia di GP San Marino, jauh lebih cepat dari prediksi siapapun. Situasi ini menunjukkan betapa sempurnanya kombinasi Marquez dan Borgo Panigale sepanjang musim 2025. Namun, meski unggul jauh dalam klasemen, Marquez bukan tipe pembalap yang mudah puas. Alih-alih beristirahat, ia justru terus menjaga ritme dengan latihan tambahan. Beberapa hari lalu, ia turun di trek Tanah Alcaraz bersama adiknya, Alex Marquez. Mereka berlatih menggunakan Ducati Desmo 450 MX versi modifikasi untuk flat track. Menariknya, latihan itu juga diikuti dua bintang muda dunia balap, David Alonso, 19 tahun asal Kolombia, serta Diogo Moreira dari Brasil, yang akan debut di MotoGP 2026 bersama tim LCR Honda. Latihan ini memperlihatkan bahwa Marquez tidak hanya fokus pada kejayaan dirinya, tetapi juga ikut memberi inspirasi bagi generasi baru. Meski begitu, di lintasan MotoGP, musim ini tetap hanya milik dirinya. Setelah kemenangan gandanya di Balaton Park, yang menjadi kemenangan ke-7 beruntun, Marquez mengaku bahwa lawan terbesarnya kini hanyalah dirinya sendiri. Aku tidak peduli siapapun di depanku. Yang kupikirkan hanya bagaimana mencapai garis finish lebih dulu. Di paruh pertama musim, aku lebih banyak bertarung dengan Alex dan Pecco Bagnaia, meski beberapa kesalahan membuat kami kehilangan poin, ujar Marquez. Kesalahan yang ia maksud tidak banyak, hanya crash di GP Austin saat memimpin, yang memberi kemenangan kepada Bagnaia, serta GP Jerez di mana Alex Marquez keluar sebagai pemenang. Selain dua momen itu, performanya benar-benar sempurna. Seiring waktu, lawan yang mencoba menantang pun berganti. Jika awalnya ada Bagnaia dan Alex, kini muncul nama Marco Bezzecchi dengan Aprilia serta Pedro Acosta dari KTM. Namun keduanya masih tertinggal jauh, tak mampu menyentuh kecepatan dan konsistensi Marquez. Mengenang dominasinya, Marquez menyamakan musim ini dengan tahun 2019, salah satu musim paling gemilang dalam karirnya. Tahun 2019 istimewa. Saat itu aku selalu di depan, meski lawan silih berganti. Kadang aku kalah di satu balapan, tapi aku selalu finish pertama atau kedua. Itu kunci gelar juara, kenangnya. Kini, berkat kerja keras tanpa henti dan motor GP25 yang makin sempurna, Marquez menulis ulang sejarah. Michele Pirro pun menyimpulkan bahwa inilah kombinasi paling berbahaya di garasi MotoGP, teknologi Ducati yang terus berkembang dan kegigihan seorang Marc Marquez. Hasilnya sudah terlihat, dominan, konsisten, dan sulit terbendung. Marc Marquez tolak kunci gelar di Misano, pilih Mandalika, keputusan yang mengejutkan Ducati dan syarat makna. Musim MotoGP 2025 benar-benar menjadi milik Marc Marquez. Sejak awal kompetisi dimulai, pembalap asal Spanyol itu tampil sangat dominan bersama Ducati. Hampir di setiap seri, Marc Marquez menunjukkan kecepatan luar biasa dan konsistensi yang sulit ditandingi rivalnya. Dengan performa seperti itu, wajar bila ia kini berada di ambang pintu menuju gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya.
Secara matematis, peluang Marquez untuk mengunci gelar dunia sudah bisa terjadi lebih cepat, bahkan di seri Misano, yang akan digelar setelah Catalunya. Misano sendiri merupakan sirkuit yang sangat spesial bagi Ducati. Terletak di Italia, negeri asal pabrikan tersebut, Misano selalu menjadi panggung kebanggaan bagi tim dan para tifosi Ducati. Tidak heran, jika bos Ducati, Gigi Dalinya, berharap penuh Marquez bisa memastikan gelar juara dunia di sana. Namun, harapan itu justru mendapat jawaban tak terduga dari Marquez. Sang juara dunia 8 kali tersebut memilih untuk menunda momen sakral penguncian gelar dan tidak melakukannya di Misano. Alasannya bukan karena ragu dengan performa, melainkan karena pertimbangan emosional yang begitu dalam. Marquez secara terbuka menyatakan bahwa dirinya tidak ingin memperkeruh rivalitas lama dengan Valentino Rossi, ikon besar MotoGP asal Italia yang memiliki hubungan erat dengan Misano. Sirkuit ini bukan hanya balapan kandang bagi Ducati, tetapi juga dianggap sebagai rumah bagi Rossi dan para pendukung setianya. Bagi Marquez, mengunci gelar dunia di Misano berisiko menimbulkan tensi yang tidak perlu dengan para penggemar Rossi. Ia menyadari betul bagaimana rivalitas antara dirinya dan Rossi masih meninggalkan jejak emosional bagi sebagian fans. Karena itulah, Marquez lebih memilih untuk menunda selebrasi juara ke tempat yang dianggap netral dan bisa diterima lebih luas oleh publik MotoGP. Dalam keterangannya, Marquez menyinggung dua opsi, Motegi di Jepang atau Mandalika di Indonesia. Kedua sirkuit tersebut dinilai ideal. Motegi memiliki ikatan kuat dengan MotoGP sebagai salah satu pusat pabrikan Jepang, sementara Mandalika di Indonesia menyimpan atmosfer fanatisme luar biasa dari penggemar Asia Tenggara. Bagi saya, juara dunia adalah momen bersejarah, bukan hanya untuk saya dan tim, tapi juga untuk para penggemar. Saya ingin momen itu terasa universal, tidak menyinggung pihak manapun. Saya ingin orang-orang dari berbagai negara bisa merayakan bersama. Mandalika atau Motegi adalah tempat yang sempurna untuk itu, ujar Marquez dengan nada penuh ketenangan dan wibawa. Keputusan ini sontak membuat Gigi Dalinya terkejut. Manajer Ducati Corse itu awalnya berharap bisa merayakan gelar dunia di tanah kelahiran tim, di depan ribuan tifosi yang selalu memenuhi tribun Misano. Namun, meski kecewa dengan keputusan Marquez, Dalinya tetap menunjukkan rasa hormat terhadap alasan yang disampaikan. Sebagai orang Italia dan bagian dari Ducati, tentu saya ingin Misano menjadi tempat bersejarah bagi kami. Namun, saya juga harus mengakui, alasan Mar sangat berkelas. Ia memikirkan hal-hal yang jauh lebih besar daripada sekadar kemenangan, kata Dalinya, dengan raut wajah yang mencerminkan perpaduan antara kekaguman dan sedikit rasa kecewa. Bagi penggemar MotoGP, langkah Marquez ini justru semakin memperkuat citranya sebagai pembalap yang tidak hanya hebat di lintasan, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap sejarah dan rivalitas olahraga. Ia tidak ingin menodai momen kebahagiaan dengan potensi kontroversi. Jika benar Marquez mengunci gelar di Mandalika, tentu ini akan menjadi sejarah baru. Indonesia akan tercatat sebagai salah satu saksi lahirnya gelar juara dunia ke-9 bagi salah satu pembalap terhebat sepanjang masa. Bagi masyarakat Indonesia, hal itu tentu akan menjadi kebanggaan tersendiri, mengingat kecintaan mereka terhadap MotoGP begitu besar. Kini, semua mata tertuju pada seri-seri berikutnya. Akankah Marc Marquez benar-benar menepati janjinya dan memastikan gelar di Mandalika? Atau justru momentum itu akan hadir lebih cepat tanpa bisa ditahan oleh situasi di lintasan? Apapun yang terjadi, jelas bahwa perjalanan Marquez musim ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang sikap, rasa hormat, dan kebijaksanaan dalam memilih momen. Marc Marquez izinkan Crew Chief bantu Pecco Bagnaia, bos Ducati kagum lihat saling respect di pedok. Ada pemandangan berbeda dan penuh makna yang terjadi di pedok Ducati musim MotoGP 2025. Momen itu bukan hanya soal balapan, melainkan juga tentang sportivitas, respek, dan solidaritas antar pembalap papan atas. Marc Marquez, yang tengah berada di puncak performanya, tak segan mengulurkan tangan untuk membantu rekan setimnya, Francesco Pecco Bagnaia, yang sedang mengalami masa sulit. Bahkan, Marquez rela mengizinkan kepala krunya sendiri, Marco Rigamonti, untuk ikut turun tangan memberikan masukan kepada Bagnaia demi membantu juara dunia 2 kali itu kembali menemukan performa terbaiknya. Bagi banyak orang, hal ini terasa mengharukan sekaligus sedikit menyesakan. Mengharukan karena memperlihatkan sikap besar hati seorang Marquez yang dikenal sebagai sosok kompetitif, namun juga peduli terhadap rekan setimnya. Menyesakan, karena momen ini sekaligus menyoroti betapa beratnya situasi yang sedang dialami Bagnaia. Musim ini benar-benar menjadi milik Marc Marquez. Sejak bergabung bersama Ducati,
The Baby Alien seakan tak terbendung. Bahkan di MotoGP Austria 2025, di sirkuit Red Bull Ring yang sebelumnya tak pernah ia menangi, Marquez akhirnya berhasil merebut kemenangan dengan penuh dominasi. Kemenangan itu menegaskan posisinya sebagai ancaman terbesar bagi siapapun di lintasan. Namun, cerita berbeda datang dari sisi lain garasi Ducati. Francesco Bagnaia justru terjebak dalam kebingungan besar. Penampilannya di Austria jauh dari ekspektasi, hanya mampu finish di posisi ke-8. Wajahnya terlihat murung, gestur tubuhnya seakan menunjukkan betapa frustrasinya ia dengan situasi yang menimpa. Bagnaia bahkan mengaku sulit memahami mengapa motornya tidak bisa memberikan performa maksimal, padahal ia sudah berusaha keras. Situasi inilah yang membuat Ducati harus mengambil langkah khusus. Manajemen tim melihat perlunya memberi dukungan penuh kepada Bagnaia, agar ia bisa kembali kompetitif dan ikut memperkuat peluang tim dalam perebutan gelar. Yang mengejutkan, Marc Marquez justru yang pertama kali memberikan jalan. Ia dengan lapang dada memperbolehkan Marco Rigamonti, kepala krunya yang sudah paham betul seluk-beluk Desmos edisi GP25, untuk membantu Bagnaia dan tim teknisnya. Gigi Dalinya, General Manager Ducati Corse, tampak terharu sekaligus kagum dengan sikap ini. Ia mengaku tidak menyangka seorang Marc Marquez, yang dikenal keras di lintasan, punya rasa respek sebesar itu kepada rekan setimnya. Saya tidak pernah menyangka dia akan sampai sejauh itu. Marc benar-benar menunjukkan bahwa meski dia adalah juara, dia tetap punya hati besar untuk mendukung rekan satu tim, ungkap Dalinya. Bagi Ducati, momen ini bukan sekadar strategi teknis, melainkan juga pelajaran berharga tentang arti kebersamaan dalam sebuah tim. Di tengah tekanan besar untuk terus menang, Ducati justru memperlihatkan solidaritas luar biasa antar pembalapnya. Bagi Bagnaia sendiri, dukungan ini bisa menjadi titik balik. Bantuan dari Rigamonti tentu diharapkan mampu memberi pencerahan baru dalam mencari setelan motor terbaik. Lebih dari itu, respek dan dukungan dari Marquez bisa memberi tambahan motivasi bagi Bagnaia untuk bangkit dari keterpurukan. Kisah ini menunjukkan wajah lain dari MotoGP yang jarang terlihat di lintasan. Rivalitas memang selalu menjadi bumbu utama, tetapi di baliknya ada rasa saling menghargai dan dukungan antar pembalap. Marquez dan Bagnaia membuktikan bahwa meski sama-sama mengejar kemenangan, mereka masih bisa saling menopang demi tujuan yang lebih besar. Musim 2025 memang berjalan berat bagi Bagnaia, tetapi ia tidak sendiri. Dengan dukungan tim, kepala kru, dan bahkan respek dari seorang Marc Marquez, masih ada harapan besar bahwa ia akan kembali menemukan jalan menuju podium. Dan bagi Marquez, sikap ini hanya semakin mempertegas bahwa dirinya bukan hanya seorang juara di lintasan, tetapi juga seorang pemimpin sejati di pedok. MotoGP Austria 2025 meninggalkan cerita lebih dari sekadar kemenangan Marquez. Ia meninggalkan kisah tentang respek, solidaritas, dan kemanusiaan di tengah persaingan paling keras dunia balap motor.